Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini, tertulis dalam Filipi 4, ayat 11-13. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap keadaan aku belajar untuk puas. Aku tahu hidup dalam kekurangan, dan aku tahu hidup berkecukupan. Dalam segala sesuatu dan dalam segala keadaan telah kudidik diriku sendiri untuk kenyang dan untuk lapar, untuk berkecukupan dan untuk kekurangan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, dalam hidup ini, seringkali kita mendambakan kekayaan dan kebahagiaan. Kita berpikir bahwa dengan memiliki banyak harta, kemewahan, dan kesenangan, hidup akan menjadi lebih berarti dan penuh kebahagiaan. Namun, dalam pencarian kekayaan dan kebahagiaan, kita seringkali lupa untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari kedua hal tersebut menurut perspektif Kristen. Kekayaan dunia dapat memberikan kesenangan sesaat, tetapi kekayaan ini bersifat sementara dan tidak dapat membawa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari hubungan kita dengan Tuhan, dan keberadaannya yang hidup di dalam diri kita. Ketika kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal darinya, kita akan belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Rasa puas dan kebahagiaan yang sejati, tidak tergantung pada berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi terletak pada kesadaran bahwa kita telah diberkati dengan kasih karunia Tuhan. Ketika kita menyadari kehadirannya dalam hidup kita, kita dapat mengatasi tantangan dan kesulitan dengan penuh keyakinan bahwa Ia memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapinya. Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, menyatakan bahwa ia belajar untuk puas dalam segala keadaan. Ia mampu menghadapi kelimpahan dan kekurangan karena ia memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah harta duniawi, melainkan hadirnya Kristus dalam hidupnya. Saudaraku, bayangkan seorang pria bernama Alex yang sangat menginginkan kekayaan. Ia bekerja keras, berusaha mencari cara untuk mengumpulkan banyak harta, dan mengabaikan banyak hal lain dalam hidupnya. Suatu hari, ia berhasil mencapai kekayaan yang luar biasa. Ia memiliki segalanya yang diinginkannya, mulai dari mobil mewah, rumah besar, dan segala macam barang mewah. Namun, meskipun Alex memiliki semua ini, ia merasa tidak bahagia. Kekayaan yang dimilikinya tidak membawa kepuasan yang sejati. Ia merasa kesepian dan kehilangan makna dalam hidupnya. Lalu suatu ketika, ia bertemu dengan seorang pelayan gereja yang penuh sukacita dan damai. Pelayan itu tidak memiliki kekayaan sebanyak Alex, tetapi ia memiliki hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Melalui pertemuan dengan pelayan itu,
Alex belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari harta duniawi, melainkan dari rasa syukur dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ia mulai mencari arti sejati dalam hidupnya, dan menemukan kedamaian yang sejati dalam hadirat-Nya. Kisah Alex mengingatkan kita, bahwa kekayaan duniawi mungkin membawa kesenangan sesaat, tetapi kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dapat belajar dari Paulus untuk bersyukur dalam segala hal, dan menggantungkan hidup kita pada Kristus, yang memberikan kekuatan sejati, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Saudaraku, kekayaan dan kebahagiaan menurut perspektif Kristen, bukanlah hal yang seharusnya menjadi fokus utama dalam hidup. Terlalu berfokus pada kekayaan materi, dan kebahagiaan duniawi dapat membuat kita terjebak dalam ketidakpuasan, dan keserakahan yang tidak sehat. Sebagai gantinya, Kristen diajarkan untuk mencari kekayaan yang lebih abadi, dan kebahagiaan yang mendalam melalui hubungan dengan Tuhan. Saudaraku, menjadi kaya dan bahagia menurut perspektif Kristen tidak semata-mata tentang mencari kekayaan duniawi, melainkan tentang memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, hidup dalam syukur dan pelayanan, serta mencari terlebih dahulu kerajaan-Nya. Ketika kita menempatkan Tuhan sebagai fokus utama dalam hidup kita, kekayaan dan kebahagiaan yang sejati akan mengalir dari dalam diri kita, dan kita akan hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, dan berarti di hadapan-Nya. Sebagai penutup renungan tentang kaya dan bahagia menurut perspektif Kristen, kita dapat menyimpulkan beberapa hal penting. Yang pertama, kekayaan duniawi adalah hal yang relatif dan sementara. Meskipun memiliki harta, dan kemewahan bisa memberikan kesenangan dan kenyamanan sesaat, kekayaan ini tidak dapat membawa kebahagiaan yang abadi. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal materi, tetapi untuk menempatkan kepercayaan, dan kebahagiaan sejati dalam hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kebahagiaan sejati datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memprioritaskan, dan menghidupkan hubungan kita dengan Kristus, kita akan menemukan sukacita, dan kedamaian yang melebihi segala sesuatu yang dunia tawarkan. Kehadirannya dalam hidup kita memberikan makna, dan tujuan yang lebih dalam. Yang ketiga, bersyukur dalam segala keadaan adalah kunci untuk meraih kedamaian, dan kebahagiaan. Ketika kita belajar untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, kita akan memandang hidup dengan pandangan yang lebih bijaksana, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Yang keempat, kekayaan sejati adalah hadirnya Kristus dalam hidup kita. Iman, kasih karunia, damai sejahtera, dan sukacita yang berasal dari hubungan kita dengan Tuhan, adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya, dan tidak akan pernah terlampaui oleh harta duniawi apapun. Sebagai umat Kristen, marilah kita berusaha untuk hidup sederhana dan rendah hati, sambil memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Kita dapat belajar dari contoh Paulus yang bersyukur, dan puas dalam segala keadaan, mengandalkan kekuatan Kristus dalam menghadapi setiap situasi dalam hidup. Dengan demikian, marilah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekayaan, dan kebahagiaan sejati kita. Dalamnya, kita akan menemukan arti sejati dalam hidup, dan dalamnya pula kita akan menemukan kekuatan untuk mengatasi segala tantangan yang dihadapi. Semoga kita dapat hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa sukacita, dan berkat bagi orang di sekitar kita, dengan menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan hidup kita dengan Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada.
Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.